Oke, baik, Bang Novel, sebentar lagi akan ada waktu buat Anda setelah Bu Monik menyelesaikan pernyataannya ya, Bang Novel, sebentar lagi ya. Silakan Bu Monik, silakan. Anda saya teroris, hati-hati Anda. Silakan Bu Monik, silakan. Bang Novel tahan dulu sebentar, biar selesaikan dulu Bu Moniknya. Ya, silakan Bu Monik. Mic-nya ditutup. Nah, Anda bisa lihat semua ya, Sindo News TV. Saya diancam di tengah acara live. Padahal pernyataan tadi jelas-jelas dikatakan, host bertanya, menurut Anda 7 Oktober itu apa? Setuju nggak? Ternyata setuju narasumber ini. Dan ya, Bu Monik. 7 Oktober itu adalah pembantaian dan teror Thailand. Ada penculikan 253 orang. Sampai hari ini masih ada berapa? 48 orang disandra, ditawan di Gaza, diculik. 48 orang, 20 orang diperkirakan masih hidup. Sekarang posisi kita di Indonesia, apakah kita mendukung terorisme yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023? Jika kita mendukung terorisme, maka ada yang salah dengan bangsa ini. Karena setahu saya bangsa ini tidak mendukung kekerasan. Bangsa ini hanya berhubungan dengan Fatah. Otoritas Palestina itu adalah Fatah, bukan Hamas. Anda bisa mengecek ketika Hamas menyurati Presiden Jokowi pada tahun 2021. Apa yang dilakukan Jokowi? Surat dari Hamas tidak digubris. Pemerintahan kita masih mengakui otoritas Palestina yang menjadi pemerintahan. Anda bisa ke kedutaan besar Palestina yang ada di Jakarta. Pemerintahannya siapa? Otoritas Palestina itu adalah Fatah, bukan Hamas. Baik, jadi kesimpulannya adalah jikalau Hamas belum di-disarm, tidak mungkin akan ada two-state solution. Begitu ya maksud Ibu ya? Nah, Pak David, silakan Sindo News TV ini memberikan penjelasan tentang deklarasi New York, di mana pemerintah kita, Liga Arab, Uni Eropa, minta supaya Hamas dilucuti senjatanya. Baik, memang di situ ada poinnya, di poin yang pertama Bu, di dalam deklarasi New York. Tapi sekarang saya mau ke Bang Novel dulu. Kasih tahu. Baik, saya ke... Oke, sampai di sini saja. Saya rasa apa yang saya sampaikan sudah cukup, atau perlu lagi saya sampaikan, ada sesuatu lagi yang mungkin mau dari saya? Baik, kita mau kasih Bang Novel dulu untuk menjelaskan dulu Bu ya. Jadi begini, Bang Novel, tadi kan Bu Monik sudah katakan juga bahwa itu tidak mungkin terjadi jika Hamas masih ada. Dan kalau kita lihat dalam sejarahnya ini Bang Novel ya, ada beberapa tokoh, ada 5 tokoh yang kemudian ketika ingin membangun two-state solution atau perdamaian justru malah mati, tewas dibunuh. Ada Raja Abdullah dari Yordania, ada Anwar Sadat dari Presiden Mesir, kemudian Rafiq Hariri, Perdana Menteri Lebanon, Mahmud al-Mabouh juga, terus kemudian Yitzhak Rabin juga pada saat bersepakat justru malah mati dibunuh begitu. Jadi dengan kata lain bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin ada perdamaian, tidak ingin ada two-state solutions. Nah, kalau dari Anda sendiri sebagai pro-Palestinian, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Apakah ada jaminannya? Apa jaminannya menurut Anda bahwa tidak akan terjadi yang namanya pembantaian dan pembunuhan lagi? Jadi jaminan sudah jelas kemarin bahwa Amerika mengajukan proposal perdamaian ditujukan kepada Hamas dan dimediasi oleh Qatar. Nah, ketika lagi mediasi, artinya untuk kemerdekaan Palestina, ataupun lagi mengajukan nego-nego tentang two-state ini, dibom Qatar. Qatar ini padahal ini dipercaya mediator oleh Amerika. Justru menambah kerancuan daripada hasil musyawarah yang dilakukan, malah Israel melakukan teror. Dan dinyatakan oleh Perdana Menteri Qatar, memang itu adalah Israel atau Zionis ini memang teror. Nah, bagaimana bisa dilanjutkan perdamaian, sementara upaya perdamaian itu dirusak oleh daripada Israel itu sendiri. Karena Israel ini sudah membabi buta. Netanyahu itu penjahat perang. PBB menyatakan penjahat perang. Tidak ada ketentuan PBB bahwa Hamas teroris, tidak ada. Tapi yang namanya Netanyahu itu penjahat perang. Makanya begitu paniknya Netanyahu ketika nanti two state akan terjadi,
bukan tidak mungkin akan dieksekusi yang namanya Netanyahu sebagai penjahat perang. Maka upaya perdamaian terus digempur oleh Israel dengan apa? Ingin melindungi daripada Netanyahu sebagai penjahat perang. Nah, kalau sudah begini, justru Israel tidak akan memberikan peluang kepada PBB, karena pelanggaran-pelanggaran PBB yang dinyatakan oleh PBB berbagai macam perdamaian demi perdamaian tidak akan dicapai. Karena hasil daripada pembantaian-pembantaian itu memang menguntungkan untuk Zionis itu sendiri, begitu. Jadi yang merusak perdamaian ini bukan Hamas. Hamas sudah datang. Justru mereka dibom. Mereka sudah dipercaya oleh Amerika, Qatar ini negaranya netral. Yang netral yang dipercaya oleh Amerika sebagai mediator. Justru dibom, diserang. Sehingga menimbulkan korban 6 orang meninggal. Siapa lagi kalau bukan begitu? Dunia sudah mengecam. Tidak ada yang berpihak kepada Zionis ini. Nggak ada yang berpihak. Nggak ada yang berpihak. Maka sampai saat ini kita, Indonesia punya sikap tegas. Prabowo sudah mengultimatum untuk memberikan sikap tegas untuk memerdekakan Palestina. Itu yang bisa saya sampaikan. Presiden Prabowo hadiri konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Rotok ini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dari Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7 berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Polisi kan manusia, bukan robot. Anggota kita yang luka bakarnya sampai lebih dari 30%. Ada anggota kita yang kepalanya bocor, robek semuanya. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Kami ingin mendapatkan nanti informasi terkait polanya seperti apa. Data aduan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM, itu pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM kan memang kepolisian. Inside Story. Selasa pukul 8:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa 100%